Lihat konsepnya. Konsepnya Anda lihat. Kerangka daripada ketuhanan agama Anda. Dia datang dalam bentuk roh, dewa, lalu menjadi manusia, dewa lagi. Mati, bangkit jadi dewa. Itu dewa, itu paganisme. Nggak cocok dengan agama Samawi, nggak cocok dengan agama Yahudi, nggak cocok dengan agama Islam. Kalian beda sendiri, menyembah dewa, theos. Gitu loh Bang. Ada lagi? Begini, Ya. jadi saat Anda bilang di Alkitab mengambil kata Allah itu mengambil dari Al-Quran. Iya, itu Iya. kan benar berarti karena kekurangan memang kekurangan bahasa Indonesia. Karena Loh, begini, dalam theos ada kan di kitab Anda terjemahan dapat. Inggris, kata-katanya Tuhan, dewa atau apapun tetap God. Ya. Terus kitab Anda Jadi dari memang- bahasa Yunani masuk ke Indonesia. Theos bahas terjemahan Indonesianya ada dewa. Kenapa ngambil ke Arab? Terus juga bisa berarti Tuhan. Kalau Dewa dan Tuhan Tuhan dalam sama. bahasa Yunani akontas. Definisi dari Tuhan dan dewa itu sama. Coba Hanya dewa adalah penyebutan. dewa adalah coba definisi dewa. Dewa adalah coba terangkan ke saya. Begini, Tuhan Dewa dan ada. dewa. Tunggu. Bagaimana Jangan kayak gitu. Definisikan. Dewa adalah sosok maha kuasa. sosok. Sosok kan? Sosok berarti makhluk kan? Ayo. Berani tidak Anda mengatakan Tuhan adalah sosok? Enggak kan? Beda antara Tuhan dengan dewa. Tuhan punya pikiran. Tuhan punya pikiran. Gini, saya bertanya, apakah Tuhan punya pikiran? Tuhan itu maha mengetahui. Benar, Yang punya pikiran itu makhluk. Maksud dari sesosok adalah pribadi. Cara Tunggu. seorang pribadi. seorang Definisi pribadi. dewa dulu. Definisi dewa itu apa? Nggak ngerti dia definisi dewa. Saya bacain aja. Ya, silakan. Dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat identifikasi daripada dewa ini, maka dewa ini identik dengan makhluk suci yang berkuasa terhadap alam semesta. Makhluk. Dia makhluk. Makanya terbagi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Ada burung merpati. Karena dia makhluk. Yang identik sebagai makhluk suci yang berkuasa terhadap alam semesta. Itu ajaran politeisme. Itu tidak ada. Itu ajaran politeisme yang diajarkan oleh Roma. Baik. Ya karena memang posisinya sedang dijajah Roma. Bukan dijajah Roma, tidak membahas itu. memang Katolik itu dari Roma. Bukan dijajah Roma. Memang Kristen Katolik itu adalah Roma, bukan Yahudi. Yahudi itu monoteisme. Yesus adalah orang Yahudi. Yesus yang adalah Yesua, yang adalah Posisi Isa. orang Yahudi pada saat itu kan dijajah oleh bangsa Roma. Nah, makanya orang-orang Farisi di antara mereka membuat buku untuk penjajah. Lahirlah kitab kalian. Orang Farisi Orang Farisi. membuat buku yang mana maksud Anda? Roma, Filipi, Kaliki, Galuku, Pararang, Nakandengaseng. Efesius. Efesius. Itu kitab, Efesus. itu kitab apa? Efesus, Filipi, Filipi. Pelemon, Tesalonika, Roma, Galatia, Timotius. Itu kitab Roma itu semua. Maksudnya kitab Roma? Itu- atau ditulis oleh orang Roma? Itu ditulis oleh orang Farisi untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalil Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 16. Galatia berdua. Makanya syarat agama Anda itu theos, dewa. Kenapa dia bisa menjelma? Karena dia dewa. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak bisa menjelma. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Ya.
Definisi Tuhan itu apa? Kalau Tuhan jelas berbeda dengan definisi dewa tadi. Karena kenapa? Kalau dewa dimensi makhluk. Sementara kalau berbicara mengenai Tuhan, itu bukan makhluk. Sesuatu yang diyakini, hakikat yang diyakini, dipuja, disembah manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Ya, tolong Maha carikan suci. di Google. Tolong carikan di Google seperti tadi Anda mencari dewa, itu juga di Google bukan? Dewa itu kan makhluk, dimensi makhluk. Yang suci, yang berkuasa Ini atas. supaya adil. Kita sama-sama cari kata dewa dan Tuhan di Google. Bukan Ya udah kata- cari aja. Kenapa? Oke, bentar. Cari aja silakan. Anda lah yang mencari. Rabbus samawati wal ard. Itulah yang disebut Tuhan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Masya Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang disebut Tuhan. Huwaladzi. Gimana? Masih dulu banyak Pak. Iya. Lanjut Nek. Kalau Tuhan sesuai KBBI, saya baca ya. Tuhan Gimana, Bang? KBBI adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Begitu. Kalau KBBI dewa, itu. Ya, dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat serta dihormati oleh manusia. KBBI menurut apa dewa menurut KBBI kan dah. Oh, Biar KBBI. seimbang. Oh, Ya. seimbang. Sorry. Dewa adalah ayo. Menurut KBBI. Menurut KBBI, dewa adalah roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Cocok nggak dengan Yesus ini? Identik. Tuhan. Cocok Tuhan nggak itu dengan Yesus? siapa? Roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Lalu Tuhan Ini itu cocok untuk Yesus nggak? Cocok nggak? Bang Handi cocok nggak untuk Yesus? Identik. Bentar. Tuhan itu roh Identik. bukan? Apa sih Salto? Jika dewa itu roh, Tuhan itu apa? Roh Bukan itu, pencipta roh. kalau Tuhan itu adalah Khalik, pencipta roh. Lalu wujud Tuhan apa? Apa? Lalu wujud Tuhan itu apa? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dalilnya Yeremia 10 nomor 6. Al-Quranul Karim, laisa kamislihi syai'. Jadi dia tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh adalah makhluk halus. Dewa adalah makhluk halus yang menuzul menjadi manusia. Itulah yang kamu sembah selama ini, Yesus. Yesus. Yang disebut tidak terlihat itu apa? Yang tidak terlihat itu gaib. Roh bukankah tidak terlihat? Roh tidak terlihat tapi dia makhluk. Tuhan bukan fisik ya kan? Tuhan itu wujud. Wujudnya apa? Ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Bukankah Tuhan itu bukan wujud tapi sebutan? Loh, Tuhan itu ada. Justru kita ada karena kita berasal dari hakikat yang ada. Kita tak ada seandainya tidak ada yang menciptakan kita. Karena yang menciptakan kita ada, maka kita ada. Andai saja yang menciptakan kita itu tidak ada, maka kita pun tak ada. Siapa yang mau menciptakan kita? Sementara yang mau menciptakan tak ada. Berarti yang menciptakan ini adalah ada, wujud. Kira-kira nih, kalau tidak ada pencipta, apakah Anda ada? Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti Bentar. pencipta kita itu ada, betul? Apakah saya beragama atau saya ateis? Maksudnya? Saya ateis, saya tidak percaya Tuhan. Kenapa? Dia nggak percaya Tuhan. Dia Kata-kata itu ateis tidak dia. berpengaruh pada seorang ateis. Nah, sekarang kalau Anda seorang ateis, Anda berasal dari mana?
Saya ini bisa dibilang percaya Tuhan tapi tidak beragama. Agnostik itu mah Saya tanya, kalau Anda tidak kemudian, kalau Anda ini tidak, Anda bertuhan, Tidak. Anda tidak percaya Tuhan. Ini tujuan saya ikut ini untuk membuktikan Bahwa, sesuatu. oke, bahwa Tuhan itu ada. Tentu, bagaimana bisa dibuktikan Tuhan itu ada? Oke, baik. Sebentar kalau Anda tidur, Anda bernapas dalam keadaan terlelap, betul? Ya, Yang membuat Anda tarik napas siapa? ya diri saya lah. Hah? Yakin? Loh, tentu diri saya. Anda sadari itu? Tentu. Berarti Anda tidak nyenyak tidur. karena Anda menyadari. Ini bagaimana? Anda yang membuat diri Anda bernapas siapa? Pada saat Anda terlelap, siapa yang membuat Anda bernapas? Tentu saja tubuh saya sendiri. Yakin? Dalam sains, Yakin? selama jantung kita berdetak, artinya Nah, itulah organ lain yang juga saya bekerja. tanya. Siapa yang membuat jantung Anda berdetak pada saat Anda Diri saya tertidur? sendiri. Bagaimana bisa? Anda bisa membuat diri Anda jantungnya berdetak? Bisa. Begini, pemikiran seperti ini menyesatkan. Bagi saya Loh, kok menyesatkan? Anda merasa diri Anda mampu melakukan segala sesuatu dengan diri Anda sendiri, kan? Yakin Anda? Loh, saat kita bangun kita sadar kan? Iya, sekarang ketika Anda tertidur, siapa yang membuat Anda bernapas? Kita sadar bahwa tubuh kita bergerak saat kita bangun. Di tidur sadar. Pada Mana? saat Anda terlelap, yang kutanya pada saat Anda terlelap, Tentu saja badan saya berfungsi dengan sendirinya. bagaimana Kalau otak saya bisa berjalan, badan Anda bisa berfungsi dengan sendirinya? Bagaimana bisa? Jika seperti ini, bukankah Islam tidak sesuai sains? Loh, inilah yang disebutkan bahwa ketika orang berakal mencari Tuhan, katakan kepada mereka bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya kepada dirinya sendiri. Ya, Anda tidak bisa pakai ayat itu sih. Karena Kenapa bisa? Makanya saya tanya, karena saya orang beragama, saya tanya, siapa yang membuat susunan napas Anda pada saat Anda terlelap? bisa lebih rinci lagi maksudnya bagaimana? Oke, sekarang coba Anda tahan napas selama 5 menit. Tahan, saya hitung. Tahan ya, yang bernapas. 1, 2. 5 menit itu 3. membunuh namanya. Nah, membunuh. Berarti pada saat Anda ingin kehilangan oksigen, apa yang Anda lakukan? Bernafas. Bernapas. Kenapa pada saat Anda tidak tersadarkan, Anda masih bisa bernapas? Ini ya. Tunggu. Pertanyaan saya, kenapa pada saat Anda tertidur lelap, Anda punya tubuh masih bisa bernapas? Kenapa? Loh, begini, tadi saya disuruh tahan nafas. Saya itu sadar Iya. loh. Ya. Oke, Saya sadar. Anda sadar kan? Pada Bukan saat berarti- Anda sudah kehilangan oksigen, dengar. membuktikan. Dengar. Dengar dulu. Pada saat Anda merasa sudah kehilangan oksigen, tiba-tiba Anda menarik napas, betul? Betul. Kenapa Anda menarik? Karena Anda sadar. Iya. Pada saat Anda tidak sadar, kenapa masih ada yang menarik napas Anda? Kan itu fungsi otak. Hah? Apakah sekarang otak Anda nggak berfungsi? Berfungsi. Sekarang kalau Anda tertidur, otak Anda berfungsi? Ya tentu berfungsi. Hah? How? Tidur kok mikir, gimana tidur mikir? Wow. Keren ini. Bisa tidak Anda Keren. membuktikan bahwa saat tidur itu kita tidak sadar? Loh. Ya ampun. Jadi menurut Anda pada saat Anda terlelap, Anda sadar? Coba definisikan sadar menurut Anda. Sadar itu terjaga, siaga, merespon setiap ada gerakan, gelombang, not, nada. Nah sekarang Anda tertidur lelap. Begitu juga di otak. Otak ada gelombang.
Kenapa apakah Anda setiap Anda tidur Anda sadar bahwa Anda instruksikan kepada napas Anda, kepada rongga dada Anda untuk menghirup udara? Atau tidak? Itu seperti pertanyaan untuk anak TK. Tidak begitu cara kerja otak dan tubuh. Sayangnya Anda nggak mampu menjawab. Pertanyaan untuk anak TK tapi Anda tidak mampu menjawab, berarti level Anda jauh di bawah daripada anak TK. Mendefinisikannya. Ya udah cukup lah. Kenapa bisa kayak begitu? Anda mengatakan sesuatu yang hanya bisa dijawab ya dan tidak. Disebabkan karena Anda ingin supaya otak Anda berfungsi. Sekarang begini, Anda menahan napas 5 menit, Anda mengatakan itu sama halnya Anda mengatakan menyuruh saya mati. Pernyataan Anda ini dikarenakan Anda merespon, otak Anda berfungsi, mata Anda melihat, telinga Anda mendengarkan. Pada saat Anda tertidur, semua dimensi itu mati. Tapi kenapa napas tetap masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar? Harusnya pada saat Anda menghembuskan napas keluar, Anda kan tak sadar tuh. Jadi tidak ada lagi upaya untuk menghirupnya ke dalam. Harusnya Anda terus mati saja. Kenapa terus mati? Karena tidak ada upaya, otak lagi berhenti bekerja. Harusnya oksigen tak masuk. Tapi karena Allah mengatakan, sanurihim. Itu Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tapi begini, Dengar dulu, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran dan keberadaan kami dari segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, andai saja mereka gunakan akal sehat. sudah ingin mengatakan sesuatu. Silakan. Ingat, sebelum Anda berkata, saya katakan kepada saudara, bukan Anda yang membuat napas Anda keluar masuk, bukan tubuh Anda, tapi ada esensi yang menjaga makhluknya, yang dia menyatakan, hambaku si fulan belum saatnya untuk meninggal. Oke? Saat orang melamun, bukankah dia tidak sadar? Oh, melamun aja itu adalah upaya sadar. Melamun itu, Saat kita bangun, sabar. Melamun itu adalah kondisi di mana tidak terkoneksinya fisik dengan akal. Itu melamun. Oke? Ingat, akal dia itu tidak sadar, bukan? dia sadar, tapi fisik terlepas daripada akalnya. Oke? Melamun itu sama saja seperti tidur. Oh, Anda salah. Udah Salah. cukup kamu ya, aduh. Salah.